Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Di antara keutamaan dan kebaikan yang dikaruniakan oleh Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya adalah disyariatkannya ajaran Islam bagi mereka, yang dengannya mereka memperoleh pahala yang baik, ganjaran yang agung, penyucian jiwa, dan keselamatan pada seluruh anggota badan. Dan di antara syariat paling mulia yang diwajibkan oleh Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana kepada hamba-hambanya adalah kewajiban puasa di bulan Ramadan. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat yang agung ini merupakan seruan Allah yang Maha Pengasih kepada orang-orang yang beriman sebagai bentuk pemberitahuan kepada mereka tentang keagungan ibadah ini melalui beberapa sisi. Di antaranya adalah pertama, Allah Ta'ala mewajibkan ibadah ini atas seluruh umat sebelum kita. Di dalamnya terdapat anjuran untuk melaksanakan ibadah ini sekaligus pemberitahuan tentang keutamaan dan kemuliaannya. Sebagaimana terdapat isyarat akan berlimpahnya kebaikan dalam implementasinya. Dan bukti kecintaan Allah terhadap ibadah ini dan hamba-hambanya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkannya kepada seluruh hamba agar mereka meraih keberkahan dan pahala. Kedua, di antara sisi kemuliaan ibadah ini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ketakwaan sebagai sebab diwajibkannya ibadah puasa atas hamba-hambanya. Sedangkan ketakwaan kepada Allah tercermin dalam wasiatnya kepada kita dan orang-orang yang hidup sebelum kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang yang diberi kitab suci sebelum kamu dan juga kepadamu agar bertakwa kepada Allah. Tidak diragukan lagi bahwasanya ayat-ayat Al-Quran telah mengungkapkan keistimewaan orang-orang yang bertakwa dengan diterimanya amal soleh mereka di dunia dan dianugerahkannya keselamatan di akhirat kepada mereka. Karena puasa adalah salah satu jalan yang dapat menghantarkan seseorang kepada ketakwaan yang disyariatkan oleh Allah atas hamba-hambanya dari generasi awal hingga generasi akhir. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan isyarat kepada hamba-hambanya yang terjaga untuk menyadari keagungan ibadah ini, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai salah satu rukun Islam dan pilar-pilarnya yang agung. Kemudian Allah menyiapkan pahala yang menunjukkan bahwa Dia mencintai ibadah ini dan mengistimewakannya dan mengistimewakan hamba-hambanya dengan berbagai macam keutamaan yang menghantarkan mereka kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat, serta memotivasi mereka untuk terus meningkatkan kualitas amal ibadah mereka. Terdapat banyak keutamaan yang diungkapkan oleh sejumlah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh pemimpin orang-orang yang terpercaya sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, semua amal anak Adam untuknya kecuali puasa. Ia untukku dan aku yang akan membalasnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa adalah perisai. Apabila salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, janganlah berkata kotor dan berbuat gaduh. Apabila ada seseorang yang menantangnya, berkelahi atau menghinanya, maka katakanlah, aku sedang berpuasa. Demi jiwa Muhammad yang berada dalam genggaman Allah, sesungguhnya aroma mulut orang yang berpuasa itu
lebih wangi di sisi Allah daripada wangi kasturi. Orang yang berpuasa akan memperoleh dua kegembiraan. Mereka gembira ketika berbuka puasa dan mereka gembira dengan pahala puasa mereka ketika berjumpa dengan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam sebuah hadis qudsi riwayat Imam Bukhari, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dia meninggalkan makanan, minuman dan syahwatnya karena aku. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Kebaikan itu akan dibalas 10 kali lipatnya." Sebuah hadis sahih dalam riwayat Imam Muslim menjelaskan makna hadis di atas dan menafsirkannya. Setiap amal anak Adam akan dilipat gandakan. Kebaikan itu akan dibalas 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman kecuali puasa, karena ia untukku dan aku yang akan membalasnya. Ia meninggalkan syahwat dan makanannya karena aku. Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan bahwasanya pahala orang yang berpuasa tidak terbatas pada 10 kali lipat ataupun 700 kali lipat. Namun Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan pahala yang tersembunyi tanpa batas. Karena orang yang berpuasa telah menyembunyikan ibadah puasanya semata-mata ikhlas karena Allah, mengharap keridhaannya, mendambakan pahala darinya, dan merasa takut terhadap hukumannya. Niatnya tidak ternodai dengan nodaria, tidak mengharapkan bagian dari dunia seperti perhatian manusia kepadanya atau pujian mereka kepadanya. Bagaimana pendapat Anda tentang suatu ibadah yang mana kadar tambahan pahalanya dinisbatkan kepada Allah Ta'ala dengan penisbatan yang mulia? Ketiga, di antara keutamaan puasa yang disebutkan di dalam hadis adalah ia merupakan perisai, yaitu suatu pelindung, protektor dan penangkal bagi orang yang berpuasa dari api neraka. Yang demikian itu karena mereka, semoga Allah melindungi kita semua darinya, dipenuhi karena yang demikian itu karena neraka, semoga Allah melindungi kita semua darinya, dipenuhi oleh berbagai macam syahwat yang semakin bergejolak akibat rasa kenyang dari makan dan minum. Orang yang berpuasa meninggalkan syahwatnya supaya setan dan hawa nafsu yang senantiasa mendorongnya untuk berbuat kejahatan menjadi lemah, sehingga ia tidak mendurhakai Tuhannya. Seakan-akan dengan puasa itu ia terbentengi dari segala perbuatan dosa. Dengan demikian, puasa itu menjadi perisai baginya di dunia agar terhindar dari perbuatan maksiat dan menjadi perisai baginya di akhirat dari api neraka. Keempat, di antara keutamaan lainnya yang disebutkan dalam hadis adalah bahwasanya aroma mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada aroma kasturi. Aroma mulut merupakan uap berbau yang keluar dari lambung yang kosong karena berpuasa. Ia merupakan aroma busuk yang tidak disukai oleh penciuman manusia di dunia, namun ia merupakan aroma yang wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ia sejatinya berasal dari ketaatan kepada Allah dan dilakukan karena mengharap keridhaan Allah semata. Sebagaimana orang yang mati syahid kelak akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan berlumuran darah yang warnanya adalah warna darah, namun aromanya seharum aroma kasturi. Kelima, di antara keutamaan lainnya yang disebutkan di dalam hadis adalah bahwasanya orang yang berpuasa bergembira ketika berbuka puasa dan bergembira ketika berjumpa dengan Tuhannya. Kegembiraannya ketika berbuka puasa lantaran jiwa manusia cenderung condong pada apa yang sesuai dengannya dalam hal makanan, minuman, dan pernikahan. Seandainya pada satu waktu ia dilarang untuk melakukan ketiga hal itu, kemudian pada waktu lainnya ia diizinkan untuk melakukan ketiga hal itu, maka jiwanya akan bersuka cita ria, lantaran ia dibolehkan untuk melakukan sesuatu yang sebelumnya dilarang. Khususnya pada saat ia benar-benar butuh untuk melampiaskan hal tersebut. Lantas bagaimana lagi apabila buka puasa yang disegarkan itu dicintai oleh Allah Ta'ala
dan karena itu pula seseorang hamba memperoleh pahala darinya. Adapun kegembiraan orang yang berpuasa ketika berjumpa dengan Tuhannya adalah manakala ia memperoleh pahala puasa yang tersimpan di sisi Allah, yang mana ia sangat membutuhkan pahala itu pada hari kiamat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, kecuali puasa, karena ia untukku dan aku yang akan membalasnya. Salah satu makna yang terkandung dalam hadis ini adalah tidak ada jalan bagi seseorang untuk mengambil pahala orang yang berpuasa sebagai bentuk kompensasi atau lainnya. Akan tetapi pahala puasa itu akan disimpan untuk pemiliknya sehingga ia masuk ke dalam surga, lalu pahala itu akan diberikan kepadanya dengan sempurna di dalam surga. Keenam, di antara keutamaan puasa lainnya adalah bahwasanya orang-orang yang berpuasa itu kelak akan masuk melalui pintu khusus dari pintu-pintu surga yang tidak akan dilalui oleh selain mereka. Kabar gembira ini telah disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sabda beliau, sesungguhnya di surga ada suatu pintu yang disebut Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa akan masuk melalui pintu tersebut pada hari kiamat. Selain orang yang berpuasa tidak akan dapat memasukinya. Apabila mereka telah memasukinya, pintu itu akan ditutup dan tidak akan dapat dimasuki oleh seorang pun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhuma. Ketujuh, di antara keutamaan besar lainnya adalah puasa menjadi penyebab diampuninya segala dosa bagi siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan dengan meyakini kewajibannya serta mengharap pahala dari Allah. Dengan demikian halnya dengan puasa sunnah yang dikerjakan di luar bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kedelapan, dalam Sahih Bukhari dan Muslim terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, fitnah seseorang dalam keluarganya, hartanya, dirinya sendiri, anaknya, dan tetangganya akan terhapus oleh amalan puasa, salat, sedekah, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Makna hadis ini adalah bahwa umumnya seseorang itu diuji dengan hartanya, anaknya, dirinya sendiri, atau tetangganya. Boleh jadi ia tidak menunaikan hak-hak mereka dengan baik, atau boleh jadi ia disibukkan oleh mereka sehingga ia lalai dari ketaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila salah satu dari kedua kemungkinan itu terjadi, maka puasa akan menjadi penebus dosa baginya. Suatu hal yang paling utama dan paling pantas dilakukan oleh seorang hamba adalah menjaga keibadahnya dari segala hal yang dapat membatalkannya atau mengurangi pahalanya. Sebagaimana ia antusias untuk memperoleh pahala yang sempurna, merasakan manisnya ibadah, dan merealisasikan maksud dari ibadah itu. Manusia yang paling menjaga puasanya adalah orang yang paling menjaga lisannya, paling sibuk beribadah kepada Allah, dan paling menjauhi segala sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Oleh karena itulah Rasulullah SAW yang mengasihi umatnya bersabda, apabila salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, janganlah berkata kotor dan berbuat gaduh. Beliau juga bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh terhadap puasanya dari rasa lapar dan rasa haus. Hadis riwayat Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam hadis ini terdapat isyarat yang jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan puasanya orang yang hanya sekedar menahan rasa lapar, rasa haus, dan kebutuhan biologisnya. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari hambanya agar ia meninggalkan perkataan yang diharamkan dan menyimpang dari kebenaran yang perkataan yang
diharamkan dan menyimpang dari kebenaran, seperti persaksian palsu, dusta, gibah, atau adu domba. Setiap amalan yang masuk dalam kategori dusta, seperti berlaku curang dalam jual beli dan perniagaan, memandang sesuatu yang haram, dan setiap perilaku bodoh seperti cacian, tuduhan berzina kepada orang lain, dan ucapan yang keji lagi buruk. Barang siapa yang meninggalkan semua perbuatan itu ketika ia sedang berpuasa, maka ia telah merealisasikan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala dari puasanya itu, sehingga ia berhasil memperoleh banyak manfaat dan menjadi insan yang bertakwa lagi berhati suci. Kemudian anggota tubuhnya tergerak untuk mengerjakan segala hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jiwanya menjadi patuh agar meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan ia dapat merasakan kenikmatan dan kelezatan saat beribadah kepada Allah.